Ya, kalau dari segi kebijakan jelas Bank Indonesia sudah menyatakan berkali-kali bahwa mereka akan tetap berada di pasar ya Mhm, untuk menjaga volatilitas terutama. Karena yang penting buat sektor real itu bukan rupiahnya ada di posisi berapa gitu ya terhadap dolar, tapi bagaimana paling tidak ada smoothing ya, stabilitas sehingga juga memberikan certainty ya atau confidence terutama untuk pelaku sektor real dalam melakukan transaksi investasi maupun juga transaksi harian mereka ya terkait import dan ekspor dan seterusnya. Lalu juga kita tahu kan ada banyak antisipasi yang sudah dilakukan oleh bank sentral ya kaitan dengan kerjasama misalnya repo ya bahkan dengan Fed sendiri. Lalu juga ada kerjasama misalnya bilateral swap dengan banyak negara ya dengan negara-negara ASEAN dengan eh, China juga dengan Jepang dan seterusnya. Ini saya pikir bisa juga diperluas ya dengan negara-negara lain, termasuk juga mungkin mitra dagang utama kita, sehingga juga memperkuat ya confidence market ya. Dan yang saya perhatikan juga dari sisi kebijakan Bank Indonesia baru-baru ini juga beberapa yang sudah diumumkan terkait dengan Operation Twist ini juga dalam rangka memperkuat confidence tadi ya sehingga asing juga mulai masuk mhm. di SBN kita ya walaupun memang volatilitas di eksternal ini juga pasti mempengaruhi ya uh, mempengaruhi transaksi di dalam negeri juga. Di sisi lain juga saya pikir hasil ekspor kita juga ini harus dipastikan betul memang masuk ke dalam negeri. Ada juga kemarin pernyataan kaitan dengan bagaimana memperkuat lagi ya dana hasil ekspor itu bagaimana benar-benar masuk dan akan juga penguatan lagi terhadap sanksi juga yang selama ini mungkin agak rileks selama pandemi. Ini juga beberapa kebijakan yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang ini harapannya bisa dikombinasikan sehingga confidence pasar tetap baik dan ini terbukti ya dari sisi pergerakan kurs kita sebenarnya tidak jelek-jelek banget ya bahasa saya. Jadi kalau dibandingkan tadi Jepang dan pound sterling kita ya masih relatif bagus. Tapi yang namanya mata uang kita ini ya pasti akan terpengaruh juga kalau misalnya yen melemah 20%, yuan juga ingin melemahkan mata uangnya karena ini pesaingnya juga melemahkan mata uangnya. Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Pasti akan ada pengaruh ke kita juga. Tapi bagaimana kita minimalisir dampaknya ke rupiah tentunya. Oke, di tengah ancaman resesi 2023, Pak Peter, Bank Indonesia baru-baru ini mengatakan saat ini adalah memasuki periode cash is king. Sebetulnya seberapa genting sih terkait dengan situasi cash is king ini? Apakah nanti dengan adanya cash is king justru membawa rupiah terpuruk hingga 15.500 per dolar? Ya, saya kira pernyataan dari BI ya sebenarnya lebih ke eee, mengantisipasi kondisi yang dipenuhi dengan ketidakpastian ya. Mmm, tetapi diharapkan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia itu tidak disalahartikan bahwasanya sekarang ini timing untuk keluar dari pasar keuangan ya. Karena kalau itu diartikan seperti itu justru apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia bisa berdampak negatif ya karena akan menyebabkan penurunan di pasar keuangan memunculkan kestabilan yang menunjukkan masalah baru ya. Saya kira kita harus paham apa yang dimaksudkan dengan uh, oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak menghendaki terjadinya permasalahan baru, tapi hanya memberikan warning, memberikan peringatan bahwasanya kita perlu berhati-hati. Ya, seperti juga disampaikan oleh Pak Presiden yang menyampaikan setiap uang itu harus dikeluarkan dengan sangat hati-hati. Ya, nah itu saya kira nadanya sama ya. Tetapi bukan berarti juga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi misalnya bahwasanya kita pemerintah benar-benar mengencangkan ikat pinggang, ya mengurangi semua pengeluaran karena kalau itu dilakukan oleh pemerintah justru akan berdampak negatif terhadap perekonomian kita di masa-masa tahun 2023 yang dipenuhi ketidakpastian itu. Oke. Karena uh, belanja pemerintah itu justru kita butuhkan untuk stimulus perekonomian di tengah kondisi ketidakpastian global. Oke, Pak David melihat postur APBN 2023, apakah Anda melihat ini cukup realistis mengingat beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa di tahun depan Indonesia sudah tidak bisa lagi bergantung pada windfall commodity. Lalu nanti kita akan bergantung dari mana nih Pak David?
Ya, kalau kita perhatikan kita kan memang komit ya Mbak Sasa untuk mengembalikan ya, sesuai dulu juga kita punya Undang-Undang Keuangan Negara yang mensyaratkan itu batas atasnya 3% PDB. Nah ini tadi kita perhatikan sudah diketok palu bahwa akan ke arah 2,8, 2,9% PDB ya. Berarti kembali ke sebelum era pandemi yang dimana sebenarnya dalam kondisi sekarang ekonomi kita dalam proses pemulihan ya, kita lihat pertumbuhan kreditnya sangat baik ya, menuju double digit, pertumbuhan ekonomi juga sampai kuartal 2 5,4 dan ini akan mengarah ke 6% kemungkinan besar di kuartal 3. Dan ini artinya kita berharap di tahun depan dorongan stimulus itu bukan lagi dari sisi fiskal ya. Karena memang selama pandemi kita sangat mengandalkan fiskal ya, belanja pemerintah, stimulus dan lain-lain. Nah, ini kita berharap sektor swastanya mulai bergerak ya. Korporasi mulai bergerak, spending masyarakat juga semakin baik sehingga perekonomian kita bisa dijaga stabil, mudah-mudahan bisa sekitaran 5% lagi tahun depan. Jadi kalau ditanya apakah realistis atau tidak, ya saya pikir sejauh ini terms of trade kita masih sangat baik Mbak Sasa ya. Jadi walaupun harga komoditas itu menurun, kita lihat harga energi terutama batu bara itu masih cukup bagus ya. Jadi dan kita lihat harga minyak juga sedikit turun. Ini artinya terms of trade kita cukup bagus sebenarnya dan kita berharap ini masih berlanjut di tahun depan sehingga pendapatan bukan pajak kita juga masih cukup stabil harapannya. Tapi seiring tadi dengan perekonomian yang pulih, penerimaan pajak juga bisa meningkat ya tahun depan ya. Jadi memang perlu dibuat balancing yang sangat di fine tune betul-betul bagaimana supaya tahun depan ini kita bisa lewati dengan baik. Memang betul tadi yang dikatakan juga oleh Presiden Joko Widodo, tantangannya besar sekali karena kalau kita lihat setiap dolar indeks itu naik, itu memang ada tantangan. Kita lihat kalau krisisnya bukan di Amerika sendiri seperti tahun 2008, ada kemungkinan krisis bisa terjadi di negara-negara lain yang dipicu oleh penguatan US dollar yang sangat drastis ini. Dari beberapa cycle sebelumnya memang ini perlu sangat diwaspadai ya. Dan kita lihat dari beberapa indikator, karena banyak bank sentral yang melakukan pengetatan kebijakan moneter, probabilitas resesinya di tahun depan memang secara global, yaitu terutama di negara-negara maju itu memang meningkat ya. Jadi memang itu yang kita harus waspadai ya Mbak Sasai.